Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami izin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar data mining. Di sini kami mengangkat paper dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi tantangan kerja di Indonesia berdasarkan hasil klaster. Ini untuk anggota tim kami, bisa dilihat. Oke, jadi untuk list of content dari PowerPoint yang akan kami sampaikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang, kedua penyampaian metode analisis data, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Masa Indonesia Emas pada tahun 2045 diprediksi memiliki bonus demografi yang sangat tinggi, di mana penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda yang merupakan angkatan kerja. Peninjauan kesiapan angkatan kerja Indonesia saat ini serta aspek-aspek pendukung utamanya terkait pasar dan penyerapan tenaga kerja penting dilakukan untuk dapat menganalisis karakteristik tantangan kerja pada setiap daerah di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini diawali dengan analisis klaster, kemudian dilanjutkan dengan analisis klasifikasi yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tingkatan tantangan kerja. Faktor-faktor ini dapat meliputi kondisi ekonomi makro di suatu negara. Oke, selanjutnya ada metode analisis dan analisis, mungkin bisa lanjut di slide selanjutnya. Ini merupakan deskripsi data yang digunakan dalam analisis kami, yaitu ada provinsi, kabupaten kota, penduduk miskin, lama sekolah pengeluaran, IPM, UHH, akses sanitasi, akses minum, TPT, dan TPAK, serta ada PDRB. Mungkin untuk deskripsi lebih lanjutnya itu bisa dibaca di PowerPoint yang tertera. Lalu selanjutnya itu ada alur analisis. Pertama akan dilakukan pre-processing data untuk data yang akan dilakukan untuk clustering. Selanjutnya itu akan dilakukan exploratory data analysis. Selanjutnya dilakukan clustering. Nanti setelah didapatkan hasil clustering akan dilanjutkan dengan EDA hasil cluster. Lalu akan dilanjutkan dengan pembentukan model klasifikasi dengan menggunakan random forest. Selanjutnya itu akan dilakukan dengan pemilihan model terbaik. Lalu yang ketujuh itu ada pemilihan feature importance, dan selanjutnya itu dilanjutkan dengan kesimpulan serta saran. Yang pertama-tama itu ada pre-processing data. Pertama-tama data diimport terlebih dahulu dan berikut merupakan tampilan data. Jadi berikut merupakan tampilan data yang akan diolah untuk clustering. Pertama ini ada nama tabel yang cukup panjang. Selanjutnya pre-processing akan dilakukan untuk mengurangi panjang dari nama tiap variabel. Mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan hasil pre-processing untuk pengubahan nama variabelnya. Terdapat 12 variabel atau kolom dan terdapat 514 observasi atau garis. Nama kolom yang panjang akan diubah terlebih dahulu agar lebih singkat agar dapat mempermudah analisis, dan tampilannya adalah sebagai berikut. Mungkin bisa dilanjut di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap missing value. Terlihat dari grafik yang ada di sini. Tidak ada, maaf, maksud saya terlihat dari gambar yang ada di sini tidak ada missing value. Lalu dilihat pada tabel juga tidak terdapat missing value, di mana semua variabel itu memiliki nilai 0. Maka disimpulkan bahwa tidak ada missing value dan tidak akan dilakukan missing value handling. Selanjutnya, untuk EDA yang selanjutnya itu ada plot distribusi variabel numerik. Plot distribusi ini digunakan untuk melihat pola persebaran dari tiap-tiap variabel numerik. Lalu ada variabel dengan kemencingan positif dan juga kemencingan negatif. Untuk yang positif itu diantaranya ada penduduk miskin, pengeluaran, TPT, TPAK, serta PDRB. Lalu selanjutnya yang negatif itu adalah sekolah, IPM, UHH, akses sanitasi, dan akses minum. Mungkin untuk interpretasi dari tiap-tiap kemencingan dapat dilihat di PPT di PowerPoint berikut. Ada box plot variabel numerik. Mungkin dapat dilihat bahwa plotnya sebagai berikut. Untuk interpretasi dari box plot variabel numerik difokuskan untuk melihat pola outlier dari setiap variabel. Nah, tiap variabel ini ditinjau apakah memiliki outlier bawah dan outlier atas, atau keduanya. Analisis outlier dapat digunakan untuk melihat ketimpangan nilai variabel untuk mungkin dapat dilihat di plot berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh UPI. Oke, berikutnya akan dilihat bagaimana korelasi antara variabel numerik dengan variabel target, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dapat dilihat bahwa hubungan tererat pada korelasi terhadap variabel TPT itu diperoleh antara variabel TPT dengan IPM dan TPAK, di mana masing-masing korelasinya sebesar 0,58 dan negatif 0,58. Sedangkan untuk variabel TPAK, korelasi paling erat didapati antara variabel TPAK dengan variabel TPT dan IPM dengan nilai korelasi berturut-turut sebesar negatif 0,58 dan negatif 0,51. Next. Nah, selanjutnya didapati 10 kabupaten atau kota dengan nilai TPT tertinggi. Didapati bahwa nilai TPT tertinggi diduduki oleh Kota Padang dengan nilai sebesar 13, yang menunjukkan bahwa terdapat 13 orang yang menganggur di antara 100 penduduk yang merupakan angkatan kerja. Next.
Selanjutnya didapati 10 kabupaten atau kota dengan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja yang tertinggi, yaitu diperoleh di Kabupaten Duga dengan nilai sebesar 98 yang menunjukkan bahwa terdapat 98 angkatan kerja di antara 100 penduduk dengan usia kerja. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gian. Namun sebelum itu akan dilakukan penentuan jumlah klaster yang optimal terlebih dahulu. Di sini dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama melalui silhouette score, yang kedua melalui graph elbow. Berdasarkan silhouette score, kita dapat melihat bahwa jumlah optimal itu adalah 3 dengan silhouette score sebesar 0,4672. Lanjut. Sedangkan berdasarkan graphic elbow, kita dapat melihat bahwa patahan terakhir memiliki tingkatan yang signifikan itu berada menuju ke patahan ketiga, sehingga kita dapat menyimpulkan jumlah klaster optimal itu adalah 3. Selanjutnya dilakukan analisis klaster pembentukan klaster tentang kerja berdasarkan nilai TPAK dan nilai TPT. Sehingga ini adalah tampilan awal klaster kita nantinya, lalu dilanjutkan. Namun untuk mempermudah interpretasi akan dilakukan formatting kembali terhadap nilai klasternya, di mana untuk klasternya dapat dilihat di sini, yang 0 itu menunjukkan klaster dengan tantangan kerja yang maaf ini tampilan awal dari data aslinya. Boleh lanjutkan? Dan nanti kita melakukan formatting kembali akan mempermudah interpretasi sehingga mendapatkan 3 klaster utama. Yang pertama adalah klaster 1 yang menunjukkan tantangan kerja tinggi dengan karakteristik itu mereka memiliki nilai tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya untuk klaster 2 menunjukkan tantangan kerja yang sedang dengan tingkatan partisipasi angkatan kerja yang menengah dan tingkat pengangguran yang menengah. Sedangkan klaster 3 menunjukkan tantangan kerja yang rendah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang terendah. Dan di sini kita dapat melihat bahwa tantangan kerja terendah itu hanya terdapat pada 42 kabupaten kota, di mana ini cukup tidak seimbang dibandingkan daerah lainnya, sehingga di Indonesia masih sedikit daerah-daerah yang memiliki tantangan kerja rendah. Lihat sebaran klasternya itu sendiri dengan sebaik seperti yang tertera pada layar atau slide ini. Lanjut. Mungkin untuk interpretasi berikutnya dilanjutkan oleh Upi. Baik, selanjutnya akan dilihat plot distribusi dari nilai TPAK untuk setiap klaster, di mana pada klaster pertama yang ditujukan oleh warna ungu, itu dilihat bahwa nilai TPAK sangat rendah, didominasi oleh nilai yang rendah. Kemudian untuk yang klaster kedua ditandai dengan warna hijau, itu nilai TPAK didominasi dengan nilai yang cukup tinggi. Untuk klaster 3 yang ditandai dengan warna kuning, didominasi dengan nilai TPAK yang tinggi. Sehingga diperoleh urutan klaster dengan nilai TPAK dari yang terendah ke tertinggi adalah klaster 1, kemudian disusul klaster 2, dan yang terakhir adalah klaster 3. Next. Selanjutnya akan dilihat untuk distribusi dari nilai TPT untuk setiap klaster. Untuk klaster pertama, nilai TPT didominasi dengan nilai TPT yang tinggi, kemudian untuk klaster kedua didominasi dengan nilai TPT skala menengah ke bawah, dan untuk klaster yang ketiga didominasi dengan nilai TPT yang sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan klaster dengan TPT tertinggi hingga terendah adalah klaster 1, klaster kedua, kemudian klaster 3. Next. Selanjutnya ini merupakan plot distribusi dari variabel numerik berdasarkan tiap klaster. Dapat dilihat bahwa antar klaster tidak menunjukkan pola distribusi yang seragam. Berarti masih terdapat ketimpangan atau imbalance pada setiap klasternya. Next. Selanjutnya akan dilihat jumlah kabupaten atau kota berdasarkan setiap klaster. Berdasarkan plot di atas dapat dilihat bahwa masih sedikit kabupaten atau kota di Indonesia yang masuk ke dalam klaster tantangan kerja rendah atau klaster yang ketiga, serta lebih didominasi pada klaster tantangan kerja yang sedang dan tinggi. Artinya terdapat indikasi kondisi tidak seimbang pada data atau imbalance data. Next. Jadi berdasarkan exploratory data analysis dari hasil clustering, didapati bahwa suatu cluster itu dapat dikategorikan tingkatan paling tinggi apabila memiliki interval sebaran nilai TPT terendah, sedangkan sebaran nilai TPAK menduduki interval tertinggi. Selanjutnya, cluster tersebut disebut sebagai cluster dengan tantangan tenaga kerja yang rendah, di mana didapati bahwa untuk Cluster 1 itu merupakan cluster dengan tantangan kerja tertinggi, disusul dengan cluster 2, dan cluster dengan tingkat tantangan kerja terendah adalah cluster yang ketiga. Next. Oke, silahkan, Ulwan. Oke, kemudian dilakukan setelah didapatkan cluster, kita melakukan analisis klasifikasi terhadap cluster yang telah dibuat. Dari dataset yang telah digunakan adalah hasil analisis clustering dengan tidak mengikutsertakan variabel TPT dan TPAK. Terus kemudian dari data tersebut kita memisah menjadi 70% data training dan 30% data test. Dan akan mendapatkan data imbalance dengan menggunakan Stratify. Kemudian reprocessing data kalau ditemukan sebelum dapat modeling, di mana dilakukan normalisasi dengan tujuan diperoleh skala yang sama pada data serta dapat data mengikuti distribusi normal. Karena jika dilihat dari EDA masih ada banyak fitur yang memiliki kemencengan. Kemudian didapatkan kita membentuk 8 model klasifikasi menggunakan hyperparameter cloning untuk mencari parameter terbaik. Berdasarkan advanced score-nya, diperoleh metode klasifikasi terbaik adalah random forest dengan parameter
and estimators adalah 150, max split 917, minimal sample split adalah 2, minimal sample list 1, max splitternya 9 log 2. Kemudian dari analisis klasifikasi yang tadi kita didapatkan evaluated importance, yaitu berdasarkan plot di samping, dan ditemukan 3 variabel paling penting, yaitu lama sekolah, disusul dengan variabel pengeluaran, kemudian variabel ketiga yang paling penting yaitu IPM atau indeks pembangunan manusia. Lanjut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada berdasarkan analisis klaster Cummins, didapatkan 3 klaster tantangan kerja di Indonesia, yaitu klaster pertama dengan tantangan kerja tinggi sebanyak 226 kabupaten kota, klaster kedua dengan tantangan kerja menengah sebanyak 246 kabupaten kota, klaster ketiga dengan tantangan kerja rendah sebanyak 42 kabupaten kota. Maka masih sedikit kabupaten kota di Indonesia yang berada dalam klaster tantangan kerja rendah. Yang kedua, berdasarkan analisis klasifikasi, diperoleh model terbaik adalah random forest dengan parameter sebagai berikut. Berdasarkan training test, diperoleh F1 microscore sebesar 67%. Dan yang ketiga, berdasarkan fitur importance, diperoleh 3 variabel yang paling berpengaruh terhadap model adalah lama sekolah, pengeluaran, dan IPM. Next. Untuk sarannya, yang pertama, berdasarkan hasil klaster, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada sejumlah kabupaten kota dengan tingkatan tantangan kerja yang tinggi, serta dapat melakukan evaluasi lanjutan pada sejumlah kabupaten kota yang sukses dalam konteks tantangan kerja rendah sebagai pembelajaran bagi daerah lainnya. Yang kedua, dalam melakukan perbaikan secara efektif dan efisien, pemerintah bisa terlebih dahulu memfokuskan faktor-faktor yang paling penting dan berpengaruh terhadap sebuah tantangan kerja di Indonesia. Berdasarkan analisis mencakup lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan IPM. Diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan perputaran ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan masyarakat adalah dengan menyederhanakan sistem pendidikan Indonesia yang saat ini masih kompleks. Salah satu contohnya adalah masalah jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak, yang dapat diatasi dengan melakukan pemilihan minat dan bakat siswa sejak jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, para murid akan menjadi lebih memahami kemampuan dan bakat mereka. Selain itu, bagi mahasiswa, pelatihan kerja adalah suatu persiapan yang penting. Hal yang terpenting adalah agar mahasiswa tersebut setelah menyelesaikan pendidikannya, memiliki pengetahuan dan skill yang memadai dalam dunia kerja. Ini keempat, untuk keperluan analisis dan perbaikan model klasifikasi berikutnya, diharapkan pemerintah dapat menyediakan data kabupaten kota di Indonesia yang terintegrasi dalam satu web dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Dalam kasus ini, dapat menambahkan data variabel UMK, upah minimum kabupaten kota, dan prevalensi stunting. Berikut merupakan presentasi kami mengenai topik analisis faktor yang mempengaruhi tantangan kerja di Indonesia berdasarkan hasil klaster. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.